Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal gaya. Ya, yang pertama adalah tentang resultan gaya. Jika Fahri mendorong meja ke timur dengan gaya 5 Newton dan Ridho mendorong meja ke selatan dengan gaya 12 Newton, maka resultan gaya mereka adalah, oke. Pertama kita lihat adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mencari nilai resultan gayanya. Oke. Dan di sini si Fahri mendorong ke timur dan Ridho mendorong ke selatan. Berarti di sini ada resultan gaya berdasarkan mata angin juga ya. Berdasarkan arah mata angin. Nah, sekarang kita bikin nih, kita gambar dulu mata anginnya. Di sini ada mata angin yang utara kemana? Yang utara ke atas ya. Yang ke kanan itu apa? Timur. Yang ke bawah selatan. Yang ke kiri adalah barat ya. Ini berdasarkan layar ya. Berdasarkan layar. Oke. Nah, terus nih. Nah, sekarang kita akan menuliskan. Berdasarkan arahnya tersebut, kita bisa menggambarkan ya. Gambaran yang bisa kita lakukan adalah Fahri mendorong gaya ke timur. Ke timur berarti ke kanan sebesar 5 Newton ya. Ini F1-nya 5 Newton. Lalu Ridho mendorong ke selatan ya. Dan Ridho mendorong ke selatan dengan gaya 12 Newton ya. Selatan kan bawah ya. Maka F2 nilainya 12 Newton. Sekarang resultan gaya dari titik A, B, C. Resultan gaya itu dari mana ke mana sih? Ya, dari A ke C. Benar ya, resultan gayanya ini. Ini tegak lurus. Masih ingat, ini FR-nya ya. Benar, pinter. FR, berarti kalau misalkan ada gambar segitiga, kita bisa menghitung FR-nya, nilai FR-nya berapa? Oke, sekarang kita kerjakan nih nilai FR-nya. FR, kalau misalkan dia membentuk segitiga kayak gitu, berarti akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Oke, sama dengan berapa nih? F1-nya tadi 5 ya, 5 Newton. Dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Oke, benar. Kita masukkan angkanya. Kita hitung nih, 5 kuadrat adalah 25. 12 kuadrat adalah 144. Di total nilainya 169. Akar dari 169 berapa? Jeng, 13 Newton. Iya, benar banget. Jadi jawabannya adalah 13 Newton dengan cara yang seperti ini. Ingat, dalam mengerjakan IPA itu ya, kita tuliskan diketahui, ditanya, dijawab. Dan dengan gambar ini, kemudian ada caranya, ada yang ditanyakan apa, ini termasuk menuliskan ditanya, diketahui, ditanya, dijawab. Seperti itu. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, ini tentang gaya berat nih, gaya berat. Oke, di sini ada balok kayu memiliki massa 30 kg. Ya, ada balok kayu bermassa 30 kg. Berapakah berat balok tersebut? Diukur di atas permukaan bumi jika percepatan gravitasi senilai segitu. Oke, ini level easy lah ya. Diketahui masanya berapa? 30 kg. Oke, massa sudah diketahui. Terus, diukur di atas permukaan bumi dengan percepatan gravitasi senilai berapa? Percepatan gravitasi bumi adalah besarannya G ya, lambang besarannya G. Nilainya 9,8 Newton per kilogram. Oke, lalu yang ditanya apa ini? Yang ditanya adalah yang berat. Berat tadi apa bahasa Inggrisnya? Weight. Ya, berarti besarannya adalah W kecil. Lambang besarannya adalah W kecil. Oke, sekarang kita bisa kerjakan nih. W sama dengan M dikalikan G. Ya, M berapa? 30. G-nya 9,8. Oke, 9,8 kali 30. Tulis aja dulu 98 dikalikan 3, 4, 2, 27, 29. 29,4, tapi di sini ada nolnya ya, ada nolnya. Jadi nilainya 294 Newton. Ya, ini adalah soal tentang gaya berat. Oke, silakan kalau misalkan mau diulangi atau di screenshot boleh. 1, 2, 3, cekrek. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan tentang contoh soal selanjutnya. Contoh soal
ya yang ini. Contoh soal yang terakhir lah. Sekarang kita akan melanjutkan contoh soal yang terakhir tentang hukum Newton. Ya. Di sini ada gesekan antara balok dan lantai sebesar 2 Newton. Jadi ada gesekan. Ingat ya, gesekan itu arahnya berlawanan. Ya. Gesekan arahnya berlawanan. Arah berlawanan. Ya, arah berlawanan. Oke, arah berlawanan dengan apa? Dengan gaya yang bekerja. Oke, kalau misalkan gaya total yang bekerja ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri ya. Ini F besar. Oke, gitu ya. Jadi dia berlawanan. Berlawanan gaya yang bekerja, Oke. Sekarang kita tuliskan yang diketahui dulu nih. Yang di tengah ini yang beda sendiri nih apa ini? 4 kg ini adalah nilai masanya. Oke, masanya. Nilai masanya adalah 4 kg. Oke, M-nya adalah 4 kg. Nah, sekarang, apa lagi yang diketahui itu? Yang di soal tuh, jika terdapat gesekan antara balok. Nah, itu apa itu? Tadi. Friction ya. Gesekan itu friction. Dilambangkan dengan F ya. F. Nilainya berapa? 2 Newton. Oke, sekarang kita belum tahu arahnya nih. Arahnya kemana? Karena dia pasti berlawanan. Sekarang kita kerjakan dulu yang resultan ini, yang banyak banget ini. Berarti FR-nya itu ada yang ke kanan. Ke kanan kita tulis positif ya. Kita urutkan dulu dari yang di sebelah sini dulu ya, di sebelah kanan dulu. Oke, ada 10, lalu dia minus ya, minus 4. Lalu yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kiri ada minus 6, ada 12 ya, ditambah 12. Oke, sekarang kita total. 10 min 4, 6. 6 min 6, 0. 0 tambah 12, 12. 12 Newton. Nah, ini arahnya kemana ini? Kalau kayak gini arahnya kemana? 12 Newton arahnya lebih besar kemana? Ke kanan. Oke, karena gayanya arahnya ke kanan, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Oke, sip. Sekarang kita disuruh nyari apa ini? Percepatan. Nilai A-nya berapa? Kita bisa tuliskan nih. Sigma F sama dengan apa? Hukum Newton yang berapa ini kalau ada percepatannya? Kalau ada percepatannya, hukum Newton yang ke-2. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke. Nah, lalu sigma F yang bekerja mana aja nih? Ada FR sama F kecil ya, F friction. Ada FR, ada friction, sigma F-nya ya. Berarti kita tulis yang ke kanan dulu, 12. Lalu yang ke kiri, 2 Newton, berarti min 2. Oke, sama dengan M kali A. Masanya berapa? 4. Lalu A ditulis. 12 kurangi 2, 10. Sama dengan 4. Maka nilai A-nya adalah 10/4. Oke, saya misal bingung, coba kita undo dulu bentar. Kita undo dulu bentar ya. Oke, 10 kita kalikan silang ya, kita pindahkan ke bawah. Jadi 10/4 sama dengan ya sama aja sih sebenarnya. 10 bagi 4 nilainya 10 bagi 4 2,5 ya. Sama dengan berarti A-nya sama dengan 2,5. Satuannya meter per sekon. Ingat percepatan ada kuadratnya. Seperti itu. Itu adalah contoh soal tentang gaya.